Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita insyaallah di sebuah kitab kisah-kisah gaib dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insyaallah masuk di kisah yang kelima, Al-Qissatul Khamisah. Kisah yang kelima di dalam buku ini, penulis memberikan judul dari potongan hadis yang akan dibahas. Di dalam hadis disebutkan beliau ataupun Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang akan dibacakan ini, beliau berfirman, Allah Tabaraka wa taala berfirman, berkata kepada hambanya, dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Judul ini diambil dari hadis yang akan dibahas, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan hambanya di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya yang telah memasuki surga Allah, Allah berfirman kepadanya, dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Ambillah apa yang kau mau wahai anak Adam di surga ini, maksudnya sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa memuaskanmu, yang mengenyangkanmu. Nanti kita lihat hadisnya. Sebagai pengantar kata beliau di sini, tamhid, pendahuluan, penulis mengatakan bahwa al-jannah kama akhbarana Rabbuna tabaraka wa ta'ala fiha ma tashtahihil anfus. Surga itu sebagaimana yang telah diberitakan kepada kita semua oleh Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam banyak ayat, di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadisnya. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Zukhruf, di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha ma tashtahihil anfus. Fiha yakni fil jannah. Di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa manusia, diinginkan oleh hati. Jadi di dalam surga itu Allah Ta'ala siapkan hal-hal yang syahwatnya manusia itu menginginkannya, seperti dunia, wanita, harta, dunia seisinya. Itu adalah perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh jiwa manusia, hati manusia. Karena dalam hati manusia itu Allah Ta'ala berikan syahwat kita bilang, keinginan, kecintaan, apakah kepada lawan jenisnya, terutama laki-laki kepada wanita, apakah kepada harta, ataukah itu kepada kemewahan dunia. Nah, di surga Allah Ta'ala siapkan itu.
apa-apa yang diinginkan oleh manusia, oleh hatinya, maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Bahkan ketika orang-orang beriman tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang diinginkan oleh hatinya semasa di dunia, maka insya Allah dia akan mendapatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin orang-orang yang belum mendapatkan pasangan semasa di dunia, belum pernah merasakan nikah ketika di dunia, Allah akan nikahkan nanti dia di surga. Wa zawwajnahum, ya, kami akan menikahkan mereka min hurin 'ain, dengan bidadari yang cantik jelita. Intinya apa yang diinginkan oleh manusia, diinginkan oleh hatinya, ketika dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala siapkan apapun yang diinginkan oleh hatinya, oleh nafsunya, oleh syahwatnya. Tapi jelas berbeda ketika di surga. Karena di sana tidak ada lagi yang namanya maksiat. Ya, berbeda halnya ketika di dunia, terkadang syahwat itu lebih condongnya kepada perkara-perkara yang menyeret mereka kepada maksiat ataupun kepada neraka. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa jalan-jalan menuju neraka itu sangat disukai oleh syahwat, dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak disukai oleh syahwat manusia. Nah, tapi yang paling inti di sini para jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di surga nanti itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang memang diinginkan oleh manusia. Manusia menginginkannya dan Allah menyiapkan semuanya. Wa qad akhbarana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ishtaha fil jannati ay yazra'a. Sampai-sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa nanti akan ada di surga seorang yang tetap ingin bercocok tanam di surga. Nah, ini berarti seorang yang agraris, berarti kan begitu. Yang senang nyangkul. Ya, senang tanam-tanaman, kan beda-beda manusia. Kadang ada manusia itu bekerja kesehariannya sesuai dengan hobi, ada. Tapi ada sebagian orang yang pekerjaan setiap harinya itu tidak sesuai dengan hobinya. Ada yang seperti itu. Kalau pulang kerja baru dia penuhi hobinya. Kan ada seperti itu. Kerja di sebuah perusahaan, ya mungkin dia bagian mesin-mesin lah, mekanik. Tapi sampai pulang dia bercocok tanam, kan itu hobinya. Dan dia cocok memang. Ya, kan beda-beda orang hobinya. Seperti itu. Ada yang dia hobinya mungkin berkaitan dengan ternak ikan misalnya, atau hewan. Ada yang hobinya mungkin dengan mengukir, ya, kerajinan tangan, dan beda-beda. Ada orang yang pekerjaan kesehariannya sesuai dengan hobi, ada. Tapi ada yang nggak sesuai hobi, sehingga kadang terlihat aneh, kan begitu. Ada yang sesuai hobinya. Ya, taib. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang seorang yang sampai di surga sekalipun, karena dia memang seorang yang agraris, sangat senang bercocok tanam, dia minta itu kepada Rabb-nya di surga. Minta kepada Rabb-nya supaya dia diizinkan untuk bercocok tanam di surga nanti. Ya, famakada yabzuru habbahu hatta tammat kullu marahiliz zar'i fi lahzatin wahidatin, sehingga dia akan melakukan pembenihan terhadap cocok tanamnya tadi dengan tahapan yang bercocok tanamnya itu dalam waktu yang sangat cepat. Nah, begitu ya. Karena beda bercocok tanamnya di surga sama di dunia, ya pasti beda. Allah Ta'ala lipat gandakan nanti di surga keutamaan demi keutamaan, berlipat-lipat ganda. Karena posturnya manusia pun di surga udah nggak sama, ya, seperti postur tubuhnya manusia kebelakangan, ya, belakangan. Nanti disamaratakan semua seperti postur tubuh manusia pertama di surga, yaitu sama seperti Adam alaihissalam, yang tuluhu, yang tingginya itu mencapai situna zira'an, 60 hasta. Bidangnya ini sampai sab'ah azra',
mencapai 7 hasta. Kalau mau kita konversikan dengan amtar, dengan meter, ya anggaplah 1 zira itu setengah meteran. Berarti kan bidangnya kurang lebih 3,5 meter dan tingginya kurang lebih 30-an meter. Ya. Itulah nanti postur-postur tubuh penduduk surga. Bercocok tanam di dunia bagaimana? Ya tetap ada pertumbuhan tapi kan lambat. Nanti kita dapat dalam hadisnya ini cepat. Sekali tabur langsung panen segunung. Ya. Sampai-sampai saya pernah membaca di beberapa tulisan ya Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu pendapat dari Abdullah Ibnu Abbas, sampai-sampai ketika di surga ada yang pengen punya anak sekalipun, Allah Ta'ala akan mewujudkan keinginannya itu. Dia pengen, mungkin dia hobinya itu banyak anak, kan begitu kan, gak kesampaian di dunia. Aku pengen anakku mi'ah katanya, 100, seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik kan didoakan oleh Nabi agar dibanyakkan hartanya dan anak keturunannya. Sampai-sampai Anas bin Malik tanya sama anaknya, ada berapa anakku yang sudah meninggal? Hampir mencapai 100. Banyak anaknya Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi khodim Nabi. Ya, mungkin gak kesampaian di dunia, sampai di surga, aku nanti bawa di surga minta banyak anak. Kalaupun benar-benar itu terjadi, maka Allah Ta'ala akan mewujudkannya dengan cepat. Nggak lama kan begitu ya, seperti di dunia kan lama kan, lama prosesnya dapat anak itu. Taib. Kita bacakan hadisnya. Teks hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhadditsu wa 'indahu rajulun min ahli al-badiyah. Pernah satu saat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkisah. Nah, gitu ya, Nabi juga senang berkisah. Cerita, tapi ceritanya Nabi bersama para sahabat-sahabatnya terbebas dan bersih dari kebohongan, fitnah, ghibah, namimah. Itu tidak pernah didapati dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan selain beliau ataupun yang menimpa kita saat ini di majelis-majelis kita. Mudah sekali kita terseret dengan berkisah dusta, bercerita bohong, ataupun di dalam majelis cerita itu ya menceritakan aib-aibnya manusia sehingga jatuh pada ghibah, namimah, mengadu domba, ataupun fitnah, bahkan bisa menimbulkan baghdhah, kebencian dengan temannya yang lain, padahal awalnya dia nggak benci, gara-gara cerita ini dia ikut benci juga, jadi nggak suka aku sama dia, padahal baru dengar cerita saja. Begitu mudahnya terfitnah manusia. Nah, yang menceritakan ini yang lebih bahaya, karena memfitnah orang lain sehingga benci sama sesama muslim yang lainnya. Ya, makanya lebih bagus kita menyelamatkan diri kalau mau berkisah, ya kisah-kisah yang sahih saja, yang di dalamnya kita bisa menambah kecintaan, keimanan, ya, dan angan-angan supaya masuk surga. Enggak apa-apa. Ya, kita menghayalkan surga walaupun enggak kesampaian, khayal kita itu enggak kesampaian, karena enggak akan bisa khayalan kita itu mencapai aslinya nanti surga. Tapi kan enggak apa-apa. Ya, kita bayang-bayangkan ayam panggang kan begitu kan itu buat kita ngiler kan begitu ya. Ayam panggang pakai saus kan begitu ya. Walaupun di sana nanti lebih enak lagi. Tapi kita lanjutkan. Jadi pada waktu itu Nabi SAW bercerita, berbincang-bincang, sementara di sisi beliau ada seorang laki-laki dari Ahlul Badiyah. Ahlul Badiyah ini ya orang Badui gitu ya, orang Arab, orang Arab pedalaman yang datang ke kota Madinah. Madinah itu kan kota pada waktu itu, sehingga ya wajarlah ya, dan sudah dimaklumi bagaimana kepolosan orang pedalaman. Ngomongnya itu polos. Ya, polos nan lugu, tapi kadang syarat dengan sedikit agak ya sembarangan kan begitu ya, serampangan. Karena memang kedangkalan pengetahuan yang mereka miliki. Ya, seperti itu. Jadi ada seorang Arab pedalaman ikut nimbrung di situ. Lalu beliau bercerita, anna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zar'i.
Beliau pun mulai bercerita, nanti di surga ada seorang pria penghuni surga yang udah masuk ke dalam surga, ista'zana rabbahu, dia minta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Ya, minta izin dia dengan Rabbnya untuk bercocok tanam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang ini ya pasti dia membawa tabiat yang Allah Ta'ala ciptakan, senang dengan tanaman. Jadi masing-masing kita itu sudah Allah Ta'ala berikan tabiah, namanya ya, tabiat, bawaan. Masing-masing itu ada bawaannya gitu ya, ahlinya, hobinya kita bilang gitu ya, hobinya itu ada di mana. Nah, itu ada setiap orang itu. Sekurang-kurangnya hobi makan, ya kan, senang makan. Sampai di surga apa mintanya, ya Allah, ada enggak makanan itu yang begini-begini, kan begitu ya, ada begitu ya, yang ada ininya, kan begitu. Kalau bisa ada ini sedikit rasa ininya, kan begitu, ada, insya Allah, ya, dengan izin Allah. Nah, orang ini kata Nabi SAW minta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Faqalalah, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepadanya, awalasta fima syi'ta. Rabbnya pun berfirman kepadanya, bukankah engkau berada di tengah-tengah apa yang menjadi kehendakmu? Maksudnya engkau sekarang sedang berada di wilayah, di alam ataupun di sebuah tempat yang dibebaskan kehendakmu. Udah bebas. Ya, kalau di dunia kan kehendak kita dibatasi oleh syariat. Kita bebas mau minta apa saja, kan gitu ya, mau buat apa aja Anda silahkan. Ya, tapi ketika kita udah tahu ada syariat, maka disitulah kita akan ngerem, kan begitu, supaya nggak nabrak batasan yang udah Allah berikan. Nanti di surga nggak ada batasannya, nggak dibatasin, bebas. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itulah hikmahnya. Kalau dunia ini, kata beliau SAW, udahlah, itu penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Kehendak kita itu tertahan dengan pagar-pagar Allah tadi, itulah yang Allah haramkan. Itu pagar Allah Ta'ala yang memagarin kita supaya nggak jatuh pada maksiat. Ya, nggak loncat pagar kita sehingga kita dikejar-kejar. Ya kan, seperti itu. Itu saja kalau ada orang yang nggak boleh lewat batasan ini, begitu lewat jadi tembak, kan gitu kan. Kenapa dia melewati batasan? Nggak boleh. Allah Ta'ala punya batasan bagi ahlu dunia. Nah, itu. Tapi kalau di surga tidak ada. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, awalasta fima syi'ta, bukankah engkau sekarang berada di sebuah tempat yang dibebaskan semua kehendakmu? Qala bala, maka si hamba pun mengatakan, betul wahai Rabb. Benar, kata dia. Walakinni uhibbu an azra'a, tapi aku senang betul bercocok tanam. Nah, ini ya, jadi seorang agraris ini misalnya gitu ya. Dia seorang yang senang sekali sampai kesenangannya itu kebawa di surga. Sampai kebawa di surga. Makanya memungkinkan ketika ada orang-orang ya ataupun manusia yang beriman pastinya, bukan yang tidak ada iman. Kita bicaranya orang-orang beriman. Ketika mereka memiliki hobi, kesenangan yang itu membuat dia senang di dunia, ya, orang yang sudah hobi dan itu menjadi pekerjaannya, itu lebih ringan ngerjakannya. Walaupun gak ada untung, dia akan tetap ngerjakannya. Nah, itu beda kalau orang bekerja yang itu memang bukan hobinya. Ada rasa kesal kalau dia gagal. Tapi kalau udah itu hobinya, mau ada untung mau enggak, ya sudah, dia senang aja. Karena memang hobi, ya kan, begitu. Orang hobinya ngeracik kopi kan begitu kan, mau laku enggak kah, kadang gitu kan, racik aja sudah, kan begitu. Padahal ada saja rezeki manusia, ya ada saja, mana ada manusia yang masih hidup tuh nggak ada rezekinya, itu nggak ada, kecuali yang sudah jelas-jelas mati, nah, itu nggak ada lagi rezekinya. Tapi kalau dia masih hidup, maka yakinlah masih ada rezekinya. Selama dia berusaha, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Taib. Nah, jadi dia mengutarakan alasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, fa asra'a wa badhara fatabadara at-tarfu nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu
wa takwiruhu amsalal jibal. Maka dia pun diizinkan, ya, dia pun bersegera menyiapkan benihnya, dia tabur benihnya dengan sekejap mata tanpa mengikuti fase pertumbuhan di dunia lah, kan begitu. Kalau di dunia kan fase pertumbuhan sebuah bibit yang ditanam periodiknya itu kan lama, kan begitu. Ya, periodiknya itu kan lama. Beda halnya nanti di sana. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam di sini, nabatuhu, pertumbuhannya itu torf, betul-betul seperti torf ain, kan begitu ya. Torfat ain itu kan seperti kedipan mata, cepat sekali. Tinggal tabur, seret, kan begitu dia. Ya, langsung seret, langsung istiwa'uhu, langsung tumbuh, istihsaduhu, ya, hasadnya maksudnya hasilnya langsung kelihatan, amsalal jibal, langsung panen segunung bergunung-gunung, silahkan kau makan itu. Ya, dan di sana kan tidak ada yang namanya kekenyangan, kan begitu ya, tapi silahkan makan terus, dan tidak ada yang namanya taghawud wal baul, tidak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Lalu kemana ampas makanan itu? Allah jadikan keringat. Ya, penduduk surga itu hanya dia berkeringat, dan keringatnya itu pun tidak seperti keringat di dunia yang kadang beraroma bawang. Ya, tapi beraroma kesturi. Ya, kalau di dunia, ya inilah dunia memang. Namanya juga dunia. Ya, yang banyak kekurangan, banyak ya enggak ada, semuanya berampas, bisa basi, bisa busuk, bisa rusak. Ya, keringatnya itu kesturi, aromanya kesturi. Jadi tidak ada kerugian di sana. Yang ada hanyalah kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan. Nah, itu dia. Abzalal jibal. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala pun berfirman kepadanya. Setelah terlihat tadi dia tabur benih, langsung bergunung-gunung panennya. Nah, gitu ya, langsung pohon banyak langsung bergunung-gunung, tinggal petik, tinggal makan hasil pertaniannya tersebut, bercocok tanamnya. Lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Nah, ini yang menjadi judulnya. Udah, ambil ini wahai anak Adam, silahkan kau ambil ini wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa mengenyangkanmu. Itu sifat manusia. Sampai di surga pun dia tidak pernah puas. Dia pengen. Allah ladeni, apa maumu? Diladeni sama Allah Subhanahu wa taala karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada yang sulit, ya, tidak ada yang rumit bagi Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Dia yang menciptakan semuanya, dia pula yang menciptakan manusia serta kebutuhannya disiapkan semua oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak tertimpa keletihan, kesulitan ataupun yang lainnya. Wa ma massana min lughub, kami tidak tertimpa keletihan, kata Allah Ta'ala. Ya, walaupun setiap hari mengurusin manusia ngurusin makhluk, tiap hari Allah ngurusin makhluknya. Kullu yaumin huwa fi sya'nin min syu'un, sya'nin urusan. Tiap hari dia ngurusin semuanya. Kalau kita ngurusin satu sekolah aja udah kadang pusing, ya kan? Ngurusin satu perusahaan pusing. Gak usah kan perusahaan, sekolah, ngurusin rumah tangga aja bisa pusing. Lihat anaknya begini, kan begitu ya, ketemu lagi ini masalahnya, baru satu selesai muncul lagi masalah. Tapi Allah Ta'ala tidak tertimpa itu. Ya, maha kuasa Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Taib, itu dia. Ya, itu kata Allah. Faqala al-a'rabi, maka seorang Arab pedalaman yang ikut mendengar kisah Nabi tadi, dia pun langsung celetuk. Gitu kan, biasa kan begitu, orang-orang yang agak pedalaman ikut nimbrung gitu kan, langsung dia celetuk. Ya, apa kata dia? Ya Rasulullah, la najidu hadha illa Qurasyian aw Ansariyan fa innahum ashabuz zar' fa amma nahnu falasna bi ashabiz zar'i. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia nyeletuk kita bilang gitu ya. Ya, ini berbicara spontan tanpa diminta, tiba-tiba dia
dalam keadaan hening, Nabi bercerita, teman-teman lagi asik, dia langsung celetuk kan gitu. Ya Rasulullah, kami tidak mendapati yang hobinya seperti ini, kesenangannya seperti ini, kecuali orang Quraisy atau orang Ansor, kata dia. Ya, ini kesenangannya orang Quraisy ataupun orang Ansor, ya Rasulullah. Kami enggak temukan orang-orang yang senang bercocok tanam kecuali suku Quraisy atau orang Ansor. Karena mereka memang agraris orangnya, ashabuz zar'i, suka bercocok tanam. Adapun kami orang pedalaman enggak senang bercocok tanam. Ini ya, orang Arab pedalaman itu memang sukanya itu ke gurun pasir. Ya, gurun pasir nyariin dop, ya kan? Biawak-biawak padang pasir itu aja yang diburu. Ya kan? Seperti itu. Mereka enggak terlalu suka bertani. Ya, kan begitu. Adapun yang suka seperti ini, kata mereka, kata si Arab Badui ini, ya orang Quraisy sama orang Ansor. Tertawalah Nabi mendengar ya celutukan orang Arab pedalaman ini. Tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, takhrij hadis kata beliau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab tauhid. Ya, demikian juga ya yang lainnya gitu ya, dalam kitab Al-Muzara'ah, ya, dalam kitab Al-Muzara'ah. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang mungkin perlu sedikit dijelaskan, seperti badzara, ya ini maknanya menyemai biji di atas bumi, ya, atau ya menyemai ya, biji-biji itu nanti ditunggu sampai pecah, baru nanti ditanamin lagi. Ya, kemudian tabadara tarfu, ya ini maksudnya sesuatu yang sangat cepat sekali terjadinya. Tarf, ya ini dikatakan tarfatu ain, ya, kedipan mata. Nah, demikian juga makna dunaka itu maknanya khud, ambillah. Nah, di sini dalam syarah hadis kita bacakan sedikit. Kata beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, dan di sisi beliau ada orang Badui itu, bahwa seorang pria di antara para penghuni surga mengharap Rabb-nya sudi kiranya memberinya izin untuk bercocok tanam. Maka Rabb-nya berfirman kepadanya, bukankah engkau berada di tengah apa yang menjadi kehendakmu? Dengan kata lain, segala sesuatu yang engkau kehendaki, sangat engkau inginkan dan engkau sukai hadir di sekitarmu. Maka dia mengakui semua itu, namun demikian dirinya sangat suka bercocok tanam. Ya, jadi maksud perkataan Allah tadi, awalasta fi masyi'ta, maksudnya kan sudah dilengkapi semuanya. Apa yang kau inginkan sudah ada semuanya. Nah, hanya saja dia ingin menyalurkan hobinya saja. Memang aku suka bercocok tanam ya Rob, kan begitu. Orang ini adalah seorang petani ketika di dunia. Banyak orang yang merindukan kegiatan apa yang selalu mereka lakukan. Robnya memberinya izin untuk itu. Mereka langsung mengambil benih biji lalu menyemainya di tanah surga. Tiba-tiba benih itu tumbuh seketika, tangkainya langsung berbuah matang dan layak untuk dipanen dalam satu waktu. Selesai penuaiannya dan bertumpuk menjadi seperti gunung-gunung. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Mungkin di antara manusia ada banyak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi kesenangannya saat di dunia, dan itu menjadi kesenangannya, ya, menjadi hobinya. Misalnya ada orang yang bercita-cita pengennya aku berkuda ini ya, sampai meninggal dia nggak bisa juga berkuda, nanti mungkin tidak dapat sana berkuda, ya seperti itu, atau yang lainnya. Ya, tanaman di dunia membutuhkan sejumlah periode yang panjang yang tidak akan menjadi sempurna melainkan di dalam masa yang berkesinambungan. Sedangkan di dalam surga tanaman tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang melelahkan seperti itu. Seperti yang kita sebut tadi. Beda ya bercocok tanam nanti di dunia dan di surga, dan banyak perbedaannya. Walaupun sisi penamaan itu terlihat sama. Ya, sisi penamaan itu terlihat sama. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi yang sama, maksudnya sisi penamaan sama, tapi ya kuantitinya kan begitu ya, kualitinya dan kuantiti semuanya pasti beda. Baik itu dalam sisi kualitas, jumlahnya, ya di sana terserah mau berapa jumlahnya. Dia minta diladeni sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan. Taib. Di sini Rabb berfirman kepada tukang bercocok tanam itu, ambillah semua itu. Wahai anak Adam, ambillah semua itu, wahai anak Adam. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mengenyangkanmu. Itu sifat manusia secara umum, tidak pernah puas, dan Allah Ta'ala akan memenuhi semua permintaan anak Adam nanti di
di surga. Apapun yang kalian minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Nah, Badui itu melontarkan komentarnya atas apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak menemukan seperti orang yang suka bercocok tanam di surga melainkan suku Quraisy ataupun kalangan Ansor. Merekalah yang sangat suka bercocok tanam dan gandrung kepadanya. Sedangkan dia dan kaumnya dari kalangan penduduk pedalaman bukanlah orang-orang yang suka bercocok tanam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Nah, dari sini juga kita bisa dapatin faedah bahwa kadang ada satu suku khusus, satu kaum khusus, satu wilayah khusus yang mereka memang secara keumuman berprofesi yang demikian. Nah, ini tadi seperti ini. Ternyata di waktu itu yang paling senang bercocok tanam adalah suku Quraisy dan orang Ansor. Nah, di kita juga kadang ada seperti itu. Ada satu tempat, satu kaum yang mungkin mereka itu lebih senangnya itu mengolah besi. Ya, biasanya sampai disebut itu kampung pandai besi kan, misalnya begitu ya, kota pandai besi. Ada satu kota atau satu wilayah, satu tempat yang memang di situ peternakannya atau hasil susu perahan sapinya itu lebih, nah di sanalah kan begitu ya. Atau yang lainnya, atau tadi ya bercocok tanamnya. Cocok tanam juga beda-beda satu tempat. Ada yang memang dia jenis tanaman yang ini bunga-bunga, oh unggulnya di sini kan begitu ya. Oh kalau bumbu-bumbu masakan-masakan daerah sini. Nah, di sana juga ada semasa itu. Maksudnya di masa Nabi SAW ternyata ada yang memiliki keunggulan di sebagian kaum atau sebagian kabilah. Kisah yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW di majelisnya telah menambah suasana menjadi lebih indah dan menyenangkan. Nah, ini dia. Dalam kisah itu ada sisi yang indah dan menyenangkan. Kemudian orang Badui itu menambahkan kepadanya keindahan lain yang menjadikan Rasulullah SAW tertawa dan menambah rasa sukaria. Artinya apa yang disampaikan oleh Arab Badui ini kan jujur. Ya, mereka sudah senang dengan cerita ada orang di surga bercocok tanam, ditambahin lagi kegembiraan itu oleh orang Arab Badui ini dengan mengatakan, oh berarti itu kemungkinan orang Quraisy sama orang Ansor nanti di surga mungkin mereka nanti yang minta itu yang dimaksud ya Rasulullah, kan begitu kan. Ya. Baik. Ya, kita langsung masuk kepada beberapa ibrah, faidah dan hukum-hukum dalam hadis ini. Lagi musim flu ini ya. Kata penulis ini, lil 'abdi fil jannati ya kullu mashtahat nafsuhu wa ahabba qalbuhu. Fa hadzal 'abdu raghiba fi az-zar'i fil jannati fastajaba Allahu lahu wa haqqaqa lahu muradah. Bagi setiap hamba nanti di surga, bagi dia apapun yang dia inginkan akan terwujudkan di sana. Apa yang dia cintai, apa yang disenangi oleh hatinya itu akan terwujud di sana. Pasti itu ya, setiap orang itu ada. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang meminum khamar ketika di dunia atau yang memakai sutra ketika di dunia, maka nanti dia diharamkan untuk mendapatkan khamar dan sutra di surga. Ya. Ada mungkin sebagian kita pengennya minum khamar sebenarnya kan begitu kan? Kok sampai lezat kan gitu. Tapi udah diharamkan. Karena dulu para sahabat minum khamar atau tidak? Awal-awal Islam minum khamar kaum muslimin. Sampai penurunan keharamannya itu kan bertahap. Sampai Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa enggak tegas-tegas aja haram kan begitu ya? Kenapa harus bertahap? Kalau sholat jangan minum khamar dulu kan begitu ya? Nanggung ini, bingung kita kan begitu. Ya, nanti akan mendapat khamar di sana. Mungkin ada seorang keinginan, wah nanti kalau di surga aku habisku minum khamar semua itu. Khamarnya surga kan begitu kan? Fiha anharun min khamrin, kan ada ayatnya itu. Ya, fiha anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Nanti di surga akan ada sungai khamar yang lezat bagi peminumnya. Ya, di dunia dia ngiler gitu. Ada orang yang memang senang minum khamar yang taubat mungkin gitu ya, yang sampai dia bangun tidur itu ketika dia terbangun dari mabuknya, cuci mukanya aja pakai khamar, minum lagi pakai khamar. Ada yang sampai seperti itu. Ya, saking senangnya dia minum khamar, ketika dia taubat, dia pun ya Allah, mudah-mudahan aku bisa minum khamar. Tidak diharamkan. Ya kalau taubat insyaallah enggak dihalangi. Tapi kalau dia matinya dalam keadaan kecanduan khamar, ini bisa diharamkan dia mendapatkan khamar di surga. Ya, taib. Nah, seperti itu. Sebagaimana ini ya, seorang hamba yang suka bercocok tanam di dalam surga, Allah pun
mengabulkan dan mewujudkan apa yang dia inginkan. Faedah yang kedua, ya, jubilat nufusul ibad 'ala al-istiksari min al-khair hatta fil jannah. Fa ma'al khair alladhi ya'ishu fihi hadha ar-rajul yatlubu min rabbih ay ya'dana lahu bizar'i. Telah ditanamkan di dalam hati setiap hamba kesenangan untuk memperbanyak kebaikan hingga di dalam surga. Jadi seperti itu. Setiap hamba sudah diberikan di dalam hatinya sebuah kesenangan terhadap sesuatu yang baik. Nah itu tadi ya, ada yang mungkin senang madu, senang minum khamar, senang ini, tapi dia tahan karena memang di dunia ada batasan-batasan syar'i. Ya, pengen istri banyak misalnya kan enggak bisa begitu ya. Nanti di sana diberi. Pengen uang banyak enggak bisa kan begitu kan, karena usahanya hasilnya biasa-biasa saja misalnya begitu. Nanti diperkaya oleh Allah Taala, enggak usah khawatir. Ya, pengen ternak yang banyak, pengen sekali dia senang ternak, tapi mungkin enggak dia dapati sampai bergunung-gunung misalnya, ya, kambingnya ataupun sapinya, padahal dia ngiler sekali, pengen sekali mendapatkan seperti itu, nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dengan segala kebaikan yang orang itu hidup dengannya, namun dia masih memohon kepada Rabb-nya agar memberinya izin untuk bercocok tanam. Jadi sampai di surga nanti, setiap orang yang ditanamkan kesenangan terhadap sesuatu, memungkinkan, sangat memungkinkan dia pun akan memintanya nanti saat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, az-zar'u fil jannati la yahtaju ila muddatin zamaniyah kama huwa al-halu fi zar'id dunya. Bahwa bercocok tanam di surga tidak membutuhkan masa waktu sebagaimana keadaan bercocok tanam saat di dunia. Ya, demikian juga buah dari pepohonan ketika para penghuni surga memetik apa-apa yang mereka inginkan berupa buah-buahan surga, seketika itu tumbuh di atas dahan-dahan pohon itu seperti apa yang telah mereka ambil darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 54, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Sesungguhnya ini adalah benar-benar rizki dari kami yang takkan pernah berhenti, abadi selamanya. Abadi selamanya, tidak ada keterputusan kehidupan di akhirat, itu enggak terputus. Abadan khalidan fiha fil jannah au finnar. Faedah yang keempat kata beliau, yujadu fi hayati ahli jannati syai'un katsirun min at-tara'if wal mata' allati tasurru man istama'a ila hadithihim. Di dalam kehidupan para penghuni surga terdapat banyak hal-hal yang indah dan menyenangkan orang yang mendengarkan pembicaraan dan kesukariaannya. Itu di dalam surga. Yang kelima, ini ya, majalisur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabihi kana fiha min al-ahadits ma yashi'ul bahjah wa yasurru sami' fatartasimul basmah ala shifah wa qad yasilul amru ila ad-dhahik ahyanan. Faedah yang kelima kata beliau, di dalam majelis Rasulullah SAW ataupun majelis para sahabat terdapat berbagai pembicaraan yang menyebarkan keindahan. Nah itu majelis-majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah, majelis para sahabat, itu yang diceritakan di dalamnya adalah yang disebarkan, yang di-share adalah cerita-cerita keindahan. Nah, maka kalau kita kumpul ngopi, kalau sekarang kan trennya kan kumpul itu paling enak ya cerita surga saja, supaya selamat dari cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang ghibah ataupun aib saudara kita. Cerita surga aja lebih enak, ya kan? Taib. Bisa waktunya. Kita selesaikan ini sampai 7 aja. Ya, jadi dalam majelis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya terdapat berbagai pembicaraan yang menyebarkan keindahan, membahagiakan para pendengar, sehingga tumbuhlah keceriaan dalam pembicaraan. Bahkan kadang-kadang halnya ya sampai kepada gelak tawa. Enggak apa-apa ya. Yang penting jangan tertawa itu karena kehormatan orang, kan begitu ya. Menceritakan kehormatan orang sampai tertawa orang lain, itu enggak boleh. Ya. Yang keenam, para penghuni surga itu makan dan minum di dalam surga. Nah itu dia. Ini berbeda dengan apa yang diyakini ataupun yang didakwakan oleh para filsafat, ahli filsafat ataupun sebagian orang-orang Nasrani. Mereka meyakini dan menganggap bahwasanya kehidupan surga itu hanyalah kehidupan ruhaniyah yang sangat jauh dari materi ataupun benda-benda. Nah, ini pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimpang dan menyesatkan. Ya, bahwasanya kehidupan surga itu hakiki seperti di dunia. Makanya tadi wa utubihi mutasyabiha. Ya.
Mereka mengatakan bahwasanya nanti ke surga, loh ini hampir sama seperti yang diberikan saat di dunia. Sama mungkin dari sisi nama dan ininya, tapi kualitasnya pastinya berbeda kan begitu. Jadi betul-betul sama seperti di dunia. Makan, minum, ya, merasakan kesenangan, kegembiraan, tertawa, bercanda dengan istri misalnya, merasakan nikmatnya nikah. Nah, itu didapati. Yang terakhir, yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berdialog dan berbincang-bincang dengan para hambanya di surga. Ingat, ini salah satu sifat Allah. Sifat Allah itu berbicara, dan kita tetapkan Allah Ta'ala itu punya sifat. Jangan seperti sebagian orang-orang menyimpang, menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian sifat bagi Allah. Jangan. Apa yang Allah kabarkan tentang sifatnya maka kita yakini semuanya iya, tapi sesuai dengan keagungan Allah. Sama seperti ini. Allah bisa berbicara. Bukankah manusia juga bicara? Iya, manusia bicara. Berarti Allah sama seperti makhluk? Ya enggak lah. Allah berbicara dengan keagungannya, manusia berbicara dengan kelemahan dan kekurangannya. Begitu juga sifat yang lain. Ketika Allah mengatakan dia punya tangan, dia melihat, ya kan? Dia mendengar, semua sesuai dengan keagungannya. Tidak perlu kita memikirkan dan menanyakan kaifiat sifat Allah. Kita tetapkan saja dan itu sesuai dengan keagungannya. Seperti ini. Allah Azza wa Jalla berdialog dan berbincang-bincang dengan para hambanya di surga, sebagaimana dia telah berdialog dengan tukang bercocok tanam ini. Pada akhirnya Allah berfirman kepadanya, ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mengenyangkanmu. Nah, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Ya, Allahumma amin. Demikian para jemaah, semoga Allah Ta'ala kita cukupkan dulu, sudah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kisah yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.